Wanita asal Indonesia dituntut hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Malaysia. Dia tertangkap kamera CCTV sedang mengoleskan racun mematikan ke wajah Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Simak kisah lengkapnya dan jangan bergerak. Kim Jong-un punya kakak tiri bernama Kim Jong-nam. Nam adalah anak lelaki tertua Kim Jong-il. Karena itulah dia digadang-gadang menjadi pengganti Kim Jong-il ketika dia wafat kelak. Namun sayangnya pada tahun 2001, Kim Jong-nam ini melakukan kesalahan besar. Dia masuk Jepang menggunakan paspor palsu Republik Dominika. Akhirnya dia dideportasi dan beritanya menyebar seluruh dunia. Kejadian ini dinilai sangat mencoreng kerajaan Korea Utara dan bikin Kim Jong-il marah besar. Nam pun diusir dari istana dan tahta pemimpin Korea Utara diwariskan kepada sang adik tiri Kim Jong-un. Dan pada 2011, ketika Kim Jong-il meninggal, Kim Jong-un secara resmi memegang kekuasaan di Korea Utara. Nam yang sudah tidak diakui sebagai keluarga kerajaan, memilih tinggal di Makau bersama keluarga kecilnya. Januari 2017, orang Indonesia yang bernama Siti Aisyah bertemu dengan lelaki yang mengaku bernama James. James ini menawari Siti sebuah pekerjaan, yakni syuting acara reality show di Makau pada tanggal 9 Februari 2017. Siti dijanjikan bayaran Rp400 dan diterbangkan ke Makau. Namun acara tersebut ternyata batal dilakukan di Makau dan mendadak dialihkan ke Malaysia. Akhirnya Senin 13 Februari 2017, Kim Jong-nam ini memasuki area bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Dia berencana terbang ke Makau untuk menemui keluarganya. Saat antri di boarding pass itulah, tiba-tiba ada wanita yang mengusapkan kain basah ke wajahnya, dan dalam beberapa detik dia merasakan rasa sakit dan sesak nafas. Semakin lama rasa sakitnya semakin meluas dan parah, hingga ia pun mendatangi staf bandara untuk meminta pertolongan pertama. Kim bercerita bahwa seperti ada yang mengusap wajahnya dengan suatu cairan. Kemudian dia merasakan pusing dan tak mampu berdiri lagi. Takut terjadi apa-apa, staf bandara membawa Kim ke lantai 1, tempat medical klinik, karena di sana ada obat-obatan. Tapi Kim tetap saja mengalami pusing. Detak jantungnya semakin cepat dan tekanan darahnya naik. Kim sempat kejang, bola matanya naik turun, dan mulutnya mengeluarkan air liur. Di wajahnya juga masih ada sedikit bekas cairan bening yang tidak berbau. Petugas di bandara pun sempat memberikan obat untuk mengatasi kejang, tapi tekanan darahnya justru semakin turun. Tepat 1 jam setelah kejadian, staf bandara pun memutuskan untuk membawanya ke Rumah Sakit Putrajaya menggunakan ambulan. Naas, Kim meninggal dunia di dalam perjalanan. Karena ada indikasi penyerangan, pihak bandara langsung melaporkan kejadian ini ke polisi di Raja Malaysia. Polisi setempat langsung memeriksa CCTV dan menanyai supir taksi di sekitar bandara. 15 Februari 2017 atau 2 hari setelah kejadian, polisi Malaysia langsung mengumumkan bahwa mereka telah menangkap kedua pelaku. Yang pertama, Doan Thi Huong, warga negara Vietnam. Yang kedua adalah Siti Aisyah, warga negara Indonesia. Keesokan harinya atau 16 Februari 2017, pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa kematian Nam akibat serangan jantung. Pihak Korea Utara melalui duta besarnya yang bernama Kang Chong merasa keberatan dengan otopsi ini karena mereka merasa berhak ikut otopsi terhadap warga negaranya. Korut nggak diajak oleh Malaysia waktu itu. 19 Februari, Malaysia mengotopsi ulang jenazah Nam. Setelah meneliti sampel cairan yang ada di wajah dan mata, akhirnya pemerintah Malaysia mengonfirmasi bahwa penyebab kematian Kim Jong-nam adalah racun bernama VX Nerve Agent atau agen saraf VX. Racun ini diklaim 10 kali lebih mematikan dari gas sarin dan 1000 kali lebih mematikan dari sianida. Racun ini tidak perlu masuk ke perut. Nempel di kulit aja untuk dosis tinggi ya, bisa melemahkan saraf dan melumpuhkan si korban. Di otopsi yang kedua ini Korea Utara marah besar, karena Malaysia dianggap kurang ajar, karena dia tidak melibatkan korut sama sekali. Karena yang korban ini adalah warga negara Korea Utara. Korea Utara bahkan menuduh Malaysia terlibat konspirasi dengan Korea Selatan untuk membunuh Kim Jong-nam. Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, marah besar. Dia mengancam akan mengusir duta besar Korea Utara di Kuala Lumpur apabila tidak minta maaf dalam 2 hari. Tapi namanya aja korut ya, pemimpinnya keras kepala, anak buahnya juga. Pemerintah Malaysia pun bertindak tegas. Duta besar Malaysia yang ada di Korea Utara ditarik pulang dan status hubungan diplomatik dirubah menjadi persona non grata alias duta besar Korea Utara diusir dari Kuala Lumpur. Kejadian ini membuat hubungan kedua negara menjadi tegang. Korea Utara bahkan mengisolasi warga Malaysia yang ada di Korea Utara. Jadi orang Malaysia nggak boleh keluar dari Korea Utara. Dan Malaysia pun membalas perlakuan yang sama. Orang Korea Utara yang ada di Malaysia nggak boleh keluar. Oke, kita kembali ke kronologi kejadian. Setelah memeriksa CCTV dan keterangan saksi, Malaysia menyimpulkan bahwa Siti Aisyah itu terlibat dengan sengaja
membunuh Kim Jong Nam. Setelah mengoleskan wajah Kim dengan cairan, Siti Aisyah ini langsung berlari menuju toilet. Hal inilah yang menjadikan jaksa yakin bahwa dia terlibat dengan sengaja membunuh Kim Jong Nam. Aisyah dianggap tahu bahwa cairan itu berbahaya. Buktinya, dia langsung mencuci tangannya di toilet. Dalam persidangan kedua, ditemukan fakta bahwa Aisyah ini memang nggak tahu kalau itu racun berbahaya. Dia hanya diperintahkan untuk mengoleskan krim semacam baby oil ke wajah Kim Jong Nam. Bahkan, Aisyah sendiri juga terdampak efek racun tersebut. Dia sempat muntah-muntah di dalam taksi ketika pulang dari bandara. Sekarang bertanya ini, kalau dua wanita ini memang tidak tahu tentang adanya racun berbahaya yang mereka oleskan ke wajah Kim, lalu siapa pembunuh sebenarnya? Dan siapa dalangnya atau apa alasannya? Nah, ternyata selain dua wanita ini, ada 4 orang tersangka lagi yang ditangkap oleh pemerintah Malaysia. Salah satunya bernama Hang Song Hak. Hak ini mengaku sebagai James saat berkenalan dengan Siti Aisyah. Kemenlu Indonesia sempat memeriksa bahwa Hak ini ternyata pernah menjadi pegawai di Kedutaan Korea Utara yang ada di Jakarta pada tahun 2016. Jadi ada aroma-aroma konspirasi dari pemerintah Korea Utara untuk membunuh Kim Jong Nam. Ini bisa jadi karena Kim Jong Nam sendiri adalah orang dalam yang tahu seluk-beluk tentang kerajaan. Apalagi dia juga dekat dengan Korea Selatan. Kim Jong Un atau Korea Utara khawatir Kim Jong Nam ini nanti bersekongkol dengan musuh-musuh korup. Atau bisa jadi kemungkinan kedua, Kim Jong Un ini memang khawatir dengan Kim Jong Nam. Nam kan memang kerap mengkritik kebijakan Korea Utara. Bahkan Nam sempat mengatakan bahwa dinasti Korea Utara akan runtuh apabila tidak ada reformasi. Apalagi tahun 2013, Nam ini pernah terlibat konspirasi dengan pamannya yang bernama Jang Song Taek. Dia ingin mengkudeta Kim Jong Un. Jadi ceritanya, Jang Song Taek yang merupakan paman dari Kim Jong Un dan paman dari Kim Jong Nam ini ke Beijing dan bercerita kepada Presiden Cina saat itu Hu Jintao. Jang Song Taek bercerita bahwa dia akan menggulingkan pemerintahan Kim Jong Un dan akan menggantikannya dengan Kim Jong Nam. Percakapan ini ternyata direkam diam-diam oleh pejabat Cina Zhou Yongkang dan dilaporkan kepada Kim Jong Un. Akhirnya Kim Jong Un marah dan pamannya Jang Song Taek ini langsung dieksekusi mati dan jenazahnya dipamerkan ke semua pejabat Korea Utara. Jadi semacam warning bahwa jangan macam-macam sama Oe gitu. Zhou Yongkang sendiri yang merekam percakapan tersebut akhirnya dihukum oleh Presiden Cina yang baru Xi Jinping penjara seumur hidup. Lalu gimana dengan ending kasus ini? Siapa dalang utamanya? Dalam persidangan pun tidak satu orang pun yang menyebut nama Kim Jong Un.